Badan Pusat Statistik pada Selasa 5 Agustus 2025 menyebut bahwa produk domestik bruto nasional triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12%. Sebaliknya, data di lapangan menunjukkan penurunan pajak, penyaluran kredit, dan penjualan otomotif. Kok bisa nggak nyambung ya? Yuk kita bahas. Pemerintah percaya diri kalau pertumbuhan 5,12% yang dirilis BPS sudah benar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memaparkan argumen pendukungnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 5,12 dan ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam beberapa kuartal terakhir dan tentunya dengan pertumbuhan ini kami juga melihat beberapa perusahaan publik juga sudah mengumumkan hasilnya, terutama perusahaan retail, dan dari hasilnya terlihat semuanya mengalami perbaikan atau lebih baik daripada semester 1 tahun lalu. Sehingga ini menunjukkan bahwa memang ekonomi kita tumbuh. Sebaliknya, laporan seri analisis makroekonomi Indonesia Economic Outlook Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2025 berada di kisaran 4,78 hingga 4,82% secara tahunan. Hal yang sama juga diungkap ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, M. Fadil Hasan. Ia menyoroti ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dan kinerja penerimaan pajak, khususnya dari sisi konsumsi. Menurut dia seharusnya penerimaan pajak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi tumbuh dan konsumsi meningkat, maka penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN serta pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM seharusnya juga naik. Kenyataannya, realisasi penerimaan PPN dan PPNBM pada semester 1 2025 tercatat 267,3 triliun rupiah. Ini turun sekitar 20% dibandingkan semester pertama 2024 yang mencapai 332,9 triliun rupiah. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pajak per semester pertama 2025 sebesar 831,27 triliun rupiah atau 38% dari target APBN 2025 senilai 2.189,3 triliun rupiah. Angka ini tidak sampai setengah atau 50% dari target. Lanjut ke data soal penurunan penyaluran kredit oleh bank. Berdasarkan hasil analisis uang beredar oleh Bank Indonesia, kredit modal kerja dan kredit konsumsi turun melambat, masing-masing menjadi 4,3% dan 8,6%. Kredit modal kerja tercatat terus melambat sejak Juni 2024 yang tumbuh 10,7%. Demikian pula kredit konsumsi yang pada Juni 2024 tumbuh 11,4%. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan, perlambatan kredit konsumsi dan kredit modal kerja berkaitan erat dengan berbagai aspek yang menopang perekonomian. Artinya, perlambatan kredit tersebut mencerminkan pelemahan dari sisi konsumsi, produksi, serta investasi. Terakhir yaitu indikator penjualan otomotif. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, Yohanes Nangoy mengatakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi biasanya berkorelasi dengan peningkatan penjualan mobil. Namun kali ini justru terlihat adanya ketidaksinkronan antara indikator makroekonomi dan konsumsi kendaraan bermotor. Berdasarkan data Gaikindo periode Januari hingga Juni 2025, total penjualan wholesale sebanyak 374.740 unit, turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 410.020 unit. Penjualan mobil secara retail sales atau dari dealer ke konsumen juga turun. Pada semester pertama 2025, total penjualan mencapai 390.467 unit. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2024 tercatat 432.453 unit. Dari paparan di atas ada perbedaan signifikan antara data kegiatan ekonomi di lapangan dan laporan pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2025. Bagaimana menurut sahabat Kompas? Apakah data lapangan dan pertumbuhan ekonomi itu sudah selaras?